Biarlah ini pujian dari hati kami. Amin. Biarlah ini pujian dari kerinduan kami Tuhan. Kami telah menetapkan masa muda kami di dalam Tuhan. Kami gak mau lagi memberikan masa muda kami bagi dunia. Tapi kami memberikan masa muda kami bagi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami. Engkau yang melihat setiap kerinduan kami. Dan kami mau katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada Engkau Tuhan. Tuntun kami, tolong kami supaya kami terus tetap ada di dalam Engkau. Supaya kami menjadi anak-anak muda yang terus mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengar sedikit tentang firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menguatkan kami. Amin. Memberikan semangat yang baru dalam hidup kami, bahkan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Oke, silakan duduk. Sepertinya banyak yang gak hadir ya. Mungkin karena kuliah, sekolah. Tapi kita rindu nanti setelah ini teman-teman ikut bergabung di komsel kecil ya, amin ya. Jadi ikut bergabung supaya semakin dikuatkan, supaya semakin di dalam Tuhan itu semakin kuat. Ya, amin ya. Boleh angkat tangannya SMP 25 mana? Waduh, simpelnya. Wah. Sekali lagi boleh angkat tangannya SMP 25 mana? Oh, iya. Mulai berkurang ya. Diajak lagi adik-adik, teman-temannya yang gak pernah ibadah atau jarang ibadah, diajak supaya kita bertumbuh bersama-sama. Oke, sebelumnya mungkin saya ada janji ya waktu di retreat itu coklat yang apa namanya? Coklat yang lunak kemarin gak jadi kami karena gak tahan matahari. Boleh diangkat coklatnya yang paling besar di belakang. Wah, lihat ke belakang. Bentar saya ambil ya. Ada di tas saya. Tapi saya lupa siapa kemarin. Ada yang ingat? Oh iya. Ada yang ingat? Ada yang ingat kemarin? Karena kita sebagai anak Tuhan kalau sudah berjanji harus ditepati ya. Silakan Bang Johan. Ya Bang Johan. Kalau nggak salah Bang Johan ini yang apa? Menjawab pertanyaan apa? Tema ya. Terus sama Adi. Nah Adi ini yang paling kalem kalau yel-yel dia. Jadi saya nggak suka yang terlalu ini, paling kalem. Nah kebetulan adiknya nggak datang ya. Karena adiknya yang kemarin jawab, jadi nanti titip aja ya. Nah ini, jangan dimakan dua-duanya, satunya buat adikmu. Ya boleh tepuk tangan dulu. Iya, silakan. Karena saya teringat, takutnya nanti ditagi nanti waktu di surga ya kan Bang, mana coklatnya Bang, kemarin di retreat katanya coklat. Oke, malam hari ini kita mau belajar tentang 3 payung rohani. Nah mungkin ada sebagian besar atau sebagian kecil atau sebagian besar nggak tahu apa itu 3 payung rohani. Lanjut. Nah 3 payung rohani itu ada 3, yaitu hubungan pribadi, komunitas dan pemuridan. Nah jadi perlu ketahui adik-adik, kakak-kakak semua ini mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan bukan setelah di retreat, bukan waktu di retreat, tapi setelah di retreat kami hidup di dalam 3 ini, yaitu hubungan pribadi, bahkan saya masih ikut komsel, bahkan saya juga masih dimuridkan. Jadi kenapa saya bertahan sampai saat ini, salah satu faktornya adalah 3 poin ini. Lanjut. Nah tapi menjadi pertanyaan, mengapa kita perlu 3 payung rohani, apakah enggak cukup kayak begini Bang, beribadah kan juga ada firman Tuhan. Atau ibadah minggu kan firman Tuhan juga Bang, ini jangan-jangan firman Tuhan juga, iya memang firman Tuhan. Tapi kita harus tahu dasarnya mengapa kita harus hidup di dalam 3 hal ini, 3 payung rohani ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama,
Nah, hubungan pribadi. Ini waktu yang dibagikan Bang Daud waktu di retreat, masih ingat atau ada? Oh, kayaknya lupa Bang, aku waktu itu sambil ini Bang, sambil nutup mata. Karena waktu itu pagi-pagi hari benar ya, sekitar jam berapa? Oh, jam 5 bukan jam 4 ya, aku bangun jam 3 gitu. Karena di kamar saya ribut. Oh enggak ada yang teman kamar saya di sini, oh ada ya. Anak SMP 25 enggak ribut dia. Nah, menurut survei milenial dan gereja, data yang diambil dari umur 15 sampai 25 tahun dengan jumlah responden 4.000 dari 42 kota di Indonesia mengenai tentang hubungan pribadi itu seberapa banyak anak-anak muda yang melakukan. Nah, ternyata persentasinya itu hanya 15 sampai 20%. Artinya dari 4.000 itu hanya 600 orang yang memiliki hubungan pribadi yang kuat. Yang 3.400-nya kemana Bang? Iya mungkin dia tetap bergereja, tetap beribadah seperti ini. Tetapi dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang artinya hanya sekedar identitas sebagai orang Kristen yang 3.400. Nah yang 600 ini memahami betul bahwa hubungan pribadi itu penting dibangun oleh anak-anak muda. Nah kita akan belajar. Lanjut, ini kecil ya, di atas di ini bisa baca ya. Nah pertanyaan selanjutnya, mengapa anak muda itu sulit membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, apalagi di era dunia digital sekarang. Nah yang pertama kategorinya itu karena kesibukan dunia modern. Anak muda hidup di dalam sangat cepat. Nah kalau di zaman kami itu mengenai informasi itu lambat, kalau sekarang sangat cepat. Sibuk, penuh distraksi, media sosial, hiburan, studi pekerjaan. Akibatnya apa? Waktu hening di doa itu tidak ada lagi. Karena aku nanti mau saat teduh, tiba-tiba waktu bangun ada TikTok bunyi, ini wah ini lagi yang FYP. Sehingga kesibukan-kesibukan yang dibuat sendiri itu mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Nah yang kedua, hubungan dengan gereja yang kurang relevan. Banyak anak muda gereja itu terlalu formal Bang, tidak menjawab pergumulan yang nyata di dalam hidup saya. Soal stres saya, relasi, bahkan masa depan saya. Sehingga mereka akhirnya apa? Mencari spiritual di mana? Di dunia, di luar gereja. Motivasi, wah Bang sekarang Bang motivasi, podcast. Gereja tidak menjawab masalah saya, sehingga saya cari di media sosial. Sehingga banyaklah akun-akun yang kita ikuti, benarnya TikTok ikutin ini, kalau Riri saya tahu pasti nggak jauh-jauh dari masak dia. Tapi ikutin ini, yang ini lagi Bang, yang lagi FYP. Nah sehingga kita nggak mencari Tuhan yang sesungguhnya, tapi cari yang di luar. Nah yang ketiga, kurang pemahaman tentang arti hubungan pribadi. Makanya nanti kakak-kakak di sini akan ketika PA nanti kita akan menjelaskan lebih dalam. Sebagian hanya tahu doa dan baca Alkitab, tapi belum mengerti mengapa dan bagaimana menjalin hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dia nggak ngerti mengapa harus membangun hubungan pribadi. Dan yang keempat, ini yang mungkin banyak juga terjadi, kekecewaan rohani atau luka batin. Pernah kecewa dengan gereja, ya kan? Yang ketika kecewa dengan gereja apa yang dilakukan? Pindah gereja. Pindah lagi, pindah-pindah. Semua sudah kecewa, kembali lagi ke gereja pertama. Dan artinya banyak kekecewaan dengan gereja atau pemimpin rohani atau doa yang tidak terjawab. Sehingga secara emosional dia menjauh daripada Tuhan. Atau pernah kita bilang, aku dulu rajin berdoa Bang, tapi waktu saya berdoa 1 tahun, 2 tahun doa saya enggak dijawab. Sehingga dia, ngapain saya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus kurangnya teladan dan pembimbing. Banyak mungkin di antara kita tidak punya figur rohani yang menuntun untuk kita mengenal Tuhan atau bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak ada mentor yang nyata. Atau kemudian tekanan sosial dan perbandingan diri. Di era digital kan banyak anak muda lebih fokus pada penampilan. Seperti saya ya kan. Pencapaian, penerimaan sosial. Untuk apa Bang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Toh saya sudah diterima dengan teman-teman tongkrongan saya. Sudah diterima dengan teman-teman saya. Di kampus saya, di sekolah saya.
Jadi untuk apa lagi saya membangun hubungan pribadi? Yang penting saya sudah diterima di mana saya berada. Atau ada persepsi salah tentang Tuhan. Sebagian berpikir Tuhan itu jauh bang. Atau kalau saya gagal Tuhan itu marah. Sehingga saya nggak mau datang sama Tuhan. Atau saya nggak mau datang sama Tuhan karena sering jatuh. Sehingga dia mengintimidasi. Dia punya persepsi yang salah. Kalau Tuhan itu jahat, Tuhan itu bisa mengampuni. Dia juga punya arti yang salah tentang Tuhan. Nah kalau kita lihat lanjut lagi, di ayat ini sudah jelas mengatakan, lanjut. Di Matius 11 ayat 28, kita baca sama-sama, 2, 3. Semua yang apa? Letih susu dan beban berat. Ada yang datang sini dengan capek, lelah, boleh angkat tangannya? Selain saya. Wih, berarti yang tetap semangat ya. Enggak ada masalah. Pokoknya bang saya enggak ada masalah bang. Selalu happy, enjoy. Nah di ayat ini saya mau katakan begini, Tuhan itu tahu kalau kita itu punya banyak masalah. Bahkan sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita akan tetap ada masalah. Artinya Tuhan itu tahu kita capek, kita sibuk dengan kegiatan kita. Bahkan Tuhan tahu kadang kita mengalami kekecewaan, sakit hati dengan pemimpin, atau Tuhan juga tahu adanya kurangnya teladan dalam hidup kita. Nah di ayat ini Tuhan tahu apa yang menjadi keadaan kita, sehingga di ayat itu berkata, marilah engkau yang berletih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Tuhan mau katakan engkau enggak kuat nak, oleh karena itu kamu datang sama saya. Oh saya kuat kok bang, buktinya saya masih ada di sini. Oh saya kuat kok bang, tapi setelah pulang dari rumah nangis. Ya kan? Setelah pulang dari rumah, wah dia menggerutu di hadapan Tuhan. Nah makanya kita perlu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Tuhan beri apa tadi? Nah kelegaan itu apa? Ketika kita datang sama Tuhan, plong hati kita. Meskipun masalah tetap ada, tapi pernah ya kira-kira waktu kita berdoa sama Tuhan, tiba-tiba waktu Tuhan berbicara, plong aja hati kita. Tuhan berbicara, masalahnya masih ada. Atau Tuhan juga akan memberikan sukacita. Dia juga akan memberikan solusi, memberikan kekuatan. Bahkan dia menghapus kesedihan kita. Dia memberi pertolongan. Nah itulah kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan merasa, saya nggak perlu bang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Atau saya orangnya rohani dari Kejadian sampai Wahyu saya hafal. Khotbahnya siapa bang, dari pendeta mana mas saya hafal. Saya tahu kalau saya ada masalah ini saya begini. Seakan-akan kita nggak perlu Tuhan. Padahal firman Tuhan ini jelas. Marilah kepadaku. Richard. Enggak Richard aja dia bilang semua. Artinya semua kita mengalami letih lesu, berbeban berat, masalah. Oleh karena itu kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa enggak cukup bang saya dengar khotbahnya bang? Ya enggak cukup. Karena saya hanya menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh komunitas. Tapi kita secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan nyampaikan secara pribadi, lepas pribadi dalam setiap kita. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan, jangan datang kepada media sosial. Tapi kan media sosial, iya benar. Memang tanpa media sosial kita tidak akan mengalami sebuah kemajuan, saya setuju. Inilah tantangannya kita di dunia media sosial. Bagaimana kita menghormati Tuhan daripada HP kita. Bagaimana kita mendahulukan Tuhan daripada HP kita. Itulah tantangannya. Kalau tantangan kami memang mungkin berbeda. Kita enggak, saya pegang dulu enggak pernah yang punya HP itu mungkin 1-2. Tapi tantangannya juga ada. Nah kalau tantangannya sekarang adalah dunia digital. Artinya kita harus menguasai diri kita. Jangan sampai HP kita menjadi nomor 1 daripada Tuhan. Amin. Amin. Katakan kanan kirinya. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupmu.
Nah, kita mau belajar apa yang Tuhan lakukan pada saat dia ada di dunia. Lanjut. Nah, yang Tuhan lakukan di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi, di sana ia berdoa. Ya pagi-pagi hari kira-kira waktu ke retreat. Tapi enggak rame-rame. Tuhan datang sendiri. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Nah, di ayat ini Tuhan ngajarin bahwa saya juga Tuhan yang ada di dunia. Saya juga butuh Bapa di surga. Bisa bayangin enggak? Dia kan Tuhan. Kok dia juga bangun hubungan, artinya dia menyadari sejak dia ada di dunia pasti akan ada masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga Tuhan pagi-pagi benar dia datang berdoa kepada Bapa di surga. Sehingga dia mengatakan saya masih butuh berdoa. Dan waktu disalibkan Tuhan juga tahu. Makanya dia datang sama Bapa di surga. Kita mungkin bisa berpikir dia kan Tuhan ya bang. Bisa aja mungkin kalau disalibkan tidak sakit. Enggak, dia menjadi 100% manusia, masih merasakan sakit. Waktu dia disalibkan dia masih bisa merasakan darah. Artinya dia tahu akan ada banyak masalah yang menimpa hidupnya. Sehingga dia enggak mau bilang saya hebat, enggak. Dia tetap berdoa kepada Tuhan supaya ada kekuatan dan pertolongan dalam diri Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di Filipi. Lanjut. Nah, di Filipi 2 ayat 6-7 firman Tuhan berkata yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan pada saat itu sama dengan kita. Bisa merasakan sakit, bisa merasakan kecewa, bisa merasakan kepahitan, bisa merasakan keterluka. Sama. Tapi Tuhan mau ngajarin saya anakku, saya ini Tuhan. Saya mau ngajari setiap kita datanglah kepada Bapa di surga. Datanglah kepada saya karena saya tahu kamu enggak sanggup. Karena Tuhan tahu kita enggak sanggup. Amin. Nah, saya ingin menyinggung teman-teman. Kadang-kadang mungkin ya yang sudah lama ikut Tuhan mungkin merasa hebat, sudah banyak pengalaman, atau merasa jagoan, saya sudah banyak melayani bang, saya sudah tahu banyak tentang Tuhan, saya merasa sudah punya anugerah, atau kemarin yang ikut retreat, saya sudah dibaptis Roh Kudus, saya nggak perlu lagi bang membangun hubungan, tuh saya bisa gemetar-gemetar, ya. Bisa berbahasa roh. Jangan sampai kita mengandalkan apa yang kita punya. Atau merasa punya banyak pengalaman rohani. Atau merasa kan saya sudah jadi pembimbing. Atau adik-adik yang sudah dibimbing. Kan saya sudah dibimbing. Saya enggak perlu lagi. Sehingga kita berkata aku enggak butuh lagi. Saya enggak butuh lagi saat teduh. Saya enggak butuh lagi membangun hubungan pribadi. Nah kadang-kadang ini yang muncul di dalam diri kita ketika kita lama mengikut Tuhan. Tapi harus kita sadar. Pagi-pagi benar Tuhan datang kepada Bapa di surga. Artinya Tuhan mau ngajarin siapapun kita, mau berapa lama engkau ikut Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Semua kita butuh hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena begini, ada masa-masanya kita akan mengalami masalah yang menghimpit hidup kita. Ada masa-masanya kita akan mengalami kesulitan. Jangan pikir nanti setelah yang ikut retreat, selalu bahagia, selalu lompat-lompat. Ketika ada masalah, haleluya. Gimana masalahmu? Haleluya bang. Ada di sini dicerita sama temannya, kak aku kemarin ikut retreat, masalahku berat. Terus gimana respon? Haleluya kak, haleluya, haleluya nangis ini, haleluya. Artinya kadang-kadang kita mengalami hopeless, kecewa. Kadang-kadang kita juga bisa mengalami sakit hati, sepertinya nggak semangat lagi ikut Tuhan bang. Pernah ngalami, saya juga pernah ngalami. Jadi jangan pernah kita berpikir keadaan ini tidak akan menimpa lagi hidup kita. Kadang-kadang semangat tidak melayani juga itu ada bagi setiap kita. Oleh karena itu penting membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Tuhan berikan kelegaan.
Dia berikan semangat yang baru. Dia berikan sukacita sehingga kita gak kecewa lagi. Lanjut. Nah, saya mau katakan begini, di setiap keadaan dan kondisi kita bukan orang yang hebat, amin. Katakan kamu bukan orang hebat. Kayaknya takut ya. Apalagi yang adik-adik ngatain kakaknya kayaknya takut nih. Bilang kamu bukan orang yang hebat. Bilang gak apa-apa. Sehingga apa? Oleh karena itu kita butuhkan hanya Tuhan yang membuat kita semakin kuat. Kadang-kadang kita memang gak bilang kita hebat. Tapi di pikiran, di hati ngatakan aku hebat bang. Aku kuat bang. Oleh karena kita harus mengatakan saya bukan siapa-siapa, saya gak hebat. Oleh karena itu saya butuh Tuhan yang membuat kita semakin kuat. Amin. Pulang dari tempat ini, mari kita lakukan. Kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita menyadari bahwa benar-benar saya butuh Tuhan. Mungkin yang dari tadi sudah katakan saya sudah dipulihkan, iya benar. Tapi di dalam Tuhan itu kita semakin kuat. Berapa banyak teman-teman kami yang juga ikut retreat dari zaman-zaman dulu. Ya mau kata ada juga yang mualaf, ikut retreat. Lompat-lompat juga, begini-begini juga. Bisa mualaf. Bisa meninggalkan Tuhan. Jadi gak ada jaminan mau kamu ikut retreat, mau kamu ngalami sesuatu, mau kamu dijamah Tuhan 24 jam, gak ada jaminan. Tapi yang menjadi jaminan untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu gak kelihatan. Siapa yang tahu hubunganmu dengan Tuhan? Oh ada bang, saya live bang. Oh kalau itu lain lagi ceritanya. Itu mah konten kreator. Ada di sini? Ayo bang cari-cari endorse bang, ya namanya juga mahasiswa. Wah ketawa Henry. Saya tahu maksud dia tersenyum. Nah terus bang bagaimana cara saya membangun hubungan dengan Tuhan? Boleh lanjut? Nah yang pertama bangun pagi hari jam 5, jam 6. Oh bang kalau saya bangun paling pagi bang jam 7 itu aja sudah, sudah begini-begini bang, sudah sekuat tenaga. Nah kalau Tuhan ngajarin di pagi-pagi hari, jangan bangunnya siang-siang hari. Bang saya mah, kan itu hening kan bang, malam hari saya bang. Kadang-kadang ini menjadi sebuah perdebatan. Yang penting kan membangun hubungan hening bang. Tapi kita kembali lagi firman Tuhan dia bilang pagi-pagi hari bukan malam-malam hari. Pagi-pagi hari mungkin di zaman waktu Tuhan Yesus jam 4, jam 3 mungkin. Tapi kita mau belajar sama-sama namanya pemula pasti ada kegagalan. Nah kita bangun. Setting alarmnya jam 5, jam 6. Sudah setting bang jam 5 bang. Woi, kan katanya sampai jam 6. Tidur lagi. Setengah 6. Wah belum jam 6. Jam 6. Wah nanti terlambat kuliah bang. Wah tidak jadi lagi weh. Artinya kita harus konsisten. Amin. Adik-adik, teman-teman harus konsisten membangun hubungan dengan gayamu. Karena di pagi hari waktu yang hening. Terus beri waktu 20-30 menit. Waduh, tantangan juga bang ya. Iya. Karena gak mudah, memang saya bilang gak mudah membangun hubungan pribadi. Kami pun yang sudah kakak-kakak pembimbing gak mudah. Tapi kami berjuang untuk menemukan Tuhan di pagi-pagi hari. Intinya bertemu dengan Tuhan. Intinya ingin mendapat pertolongan dan kekuatan di pagi-pagi hari. Berjuang 20-30 menit. Caranya gimana bang? Nyanyi, yang bisa main gitar nyanyi. Yang gak punya gitar berarti nyanyi ya kan? Nyanyi. Semua bisa nyanyi sini? Atau enggak bisa aku bisa nyanyi kan? Kan ada lagu-lagu. Playlist, lagu Saat Teduh keluar di YouTube. Nah, tinggal nyanyikan lagu kesukaanmu. Dari terbit matahari. Oh ya bang, beri semangat dulu biar ngantuk. Enggak apa-apa. Namanya juga usaha, ya kan? Jangan lagu slow. Sekali Yesus, makin slow. Wah berbaring lagi di dinding kan. Dibangunin mamanya. Nah, wih. Lama juga saya satu dulu, padahal ketiduran.
Nah itu juga pernah terjadi di saya waktu saya ngekos. Caranya gimana? Ya saya berdiri, saya cuci muka, kadang-kadang taruh korek api, apa namanya? Bukan korek api yang kayu di sini kan, tapi bahaya juga kan. Maksudnya biar tetap ini. Ya kita punya banyak cara. Intinya begini teman-teman, intinya kita harus berusaha. Mau gimana usahamu, berusaha. Memang gak mudah. Oh iya Kak Bang, aku pikir kalau setelah ikut retreat tiba-tiba dibangunkan Tuhan, Roh Kudus. Oh sep, Bang, bangun. Aku pikir begitu Bang. Kan gak begitu konsepnya. Tapi Tuhan mau kita berjuang, berusaha. Sehingga nanti di 3 bulan pertama itu lebih enak, lebih mudah. Nah karena saya kan seorang pelari ya. Seorang pelari itu awal-awalnya susah. Setelah 3 bulan, ya masih susah-susah dikit. Setelah 6 bulan ya lumayan. Artinya dalam usaha itu nanti menjadi style dalam hidup kita, amin ya. Kita mau menjadikan bangun di pagi-pagi hari itu menjadi style. Kemudian setelah nyanyi, pujian, penyembahan, ngobrol, kan habis itu kita ngobrol, Tuhan saya ada masalah ini, ngobrol aja. Curhat kayak dengan teman, gak usah kaku. Bang, cara kita bangun lubang satu gimana Bang, ayatnya di mana Bang, gak usah. Kidung jemaat gak Bang, atau gimana? Atau dari kejadian, enggak begitu, ngobrol aja. Tuhan, tadi saya lagi bete dengan ini, saya nggak suka dengan dia. Tapi saya kan kamu ngajari saya mengasihi, saya mau mengasihi. Tuhan saya lagi ngalami masalah ini. Tadi saya nggak bisa ngerjain tugas di sekolah, di kampus. Tuhan tolong saya Tuhan. Sesederhana itu. Nggak usah yang kayak lihat di YouTube. Oh Bang, kalau lihat di YouTube itu Bang sujud gitu. Oh nyembah deh. Ngangkat tangan. Kadang-kadang juga melayang. Oh gimana itu Bang? Nggak usah seribet itu. Yang penting kamu usaha. Teman-teman berusaha ngobrol sama Tuhan seperti dengan teman-teman. Kalau saya ngobrol Bang bisa sejam gak apa-apa. Atau kamu pasang alarm 30 menit. Wah 30 menit, wah saatnya. Setelah 30 menit apa Bang? Baca firman. Nah ini yang menjadi masalah teman-teman. Kadang-kadang keasikan di media sosial banyak-banyak ayat firman Tuhan. Banyak-banyak quotes tentang ayat firman Tuhan sehingga merasa cukup. Hanya itulah yang saya baca. Padahal perlu kita baca firman Tuhan. Ini bukan untuk pendeta, bukan buat abang-abang yang nyampaikan firman, bukan buat kakak-kakak koordinator komsel, semua kita. Mau yang umurnya muda, umurnya setengah muda, umurnya lebih muda lagi, semuanya. Baca firman, 1 pasal aja dulu. Kalau satu pasal sudah mulai lewat, saya tahu kok nanti kalian waktu baca itu pasti tidur juga. Saya pernah itu. Saya baca sambil baring. Nah ini mencobai Tuhan juga ini. Wah, sampai Alkitab sini meremah ya. Gak apa-apa tapi usaha. Jangan Bang kemarin saya sudah usaha terus saya ngantuk Bang, jangan. Lakukan lagi. Kak, bilang sama kakaknya, Kak aku gagal kemarin Kak begini-begini. Nah, nanti kakaknya kasih solusi begini Kak, begini deh, dulu kakak juga begitu. Usaha sampai bisa. Amin ya. Ya, siapapun kita butuh Tuhan. Nah yang kemudian, lanjut, komunitas atau sel. Nah kita semua ini adalah makhluk sosial, benar? Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Atau ada yang pulang dari tempat ini Bang, saya langsung ke hutan Bang, menyendiri saya Bang, bersemedi di gua. Artinya kita makhluk sosial masih membutuhkan satu sama lain. Makanya kita perlu namanya komunitas. Kita butuh namanya teman curhat. Perlu adanya nasihat dalam diri kita. Dan makhluk sosial itu secara pribadi, lepas pribadi, secara umum tidak bisa melihat kekurangannya secara utuh. Oleh karena itu perlu orang yang melihat kekurangan kita. Ada yang di sini bisa meramal, Bang kekurangan saya ini Bang. Ini Bang, ini. Sehingga makanya kadang-kadang ada yang keras kepala. Ada yang gak bisa dinasihatin. Nah itulah fungsinya komunitas. Supaya kita semakin hidup kita lebih baik lagi, amin ya. Saya dulu mimpin komsel. Kalau gak kelahi dulu, lain komsel. Karena saya pimpin komsel itu kakak-kakak.
Kalau sekarang kan kakak-kakak yang mimpin adik, saya adik-adik yang mimpin kakak-kakak. Jadi kecewa terus, kamu kok begini, kamu kok begini. Saya dinasihatin. Wah lama-lama semakin lebih baik, semakin lebih baik. Nah sehingga kita butuh namanya komunitas. Atau bahasa kerennya tempat nongkrong. Sering nongkrong di mana? Oh di sana bang. Oh ya kalau hari Selasa nongkrongnya di sini ya. Wih, komsel mana Ali? Komselmu? Oh promosi. Oh kalau nongkrong komsel Pelita di hari Selasa. Ada juga tempat nongkrong. Oh komsel saya di komsel Sikar. Nah itu tempat nongkrongan kita. Tempat komunitas kita. Nah tapi kadang-kadang kita memiliki juga komunitas yang lain. Benar? Kan kita enggak satu komunitas saja. Oh enggak bang, saya komunitas Kristen semua bang. Wah ya mantap itu. Tapi kan kita punya komunitas juga. Nah tapi kadang-kadang kita punya komunitas yang salah. Yang membuat kita bukan lebih dekat tapi lebih jauh daripada Tuhan. Lanjut. Nah kita lihat ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang sudah ikut retreat. Ya kan? Wah haleluya. Haleluya gak ada lagi, yang penting haleluya. Wah sudah puji Tuhan. Penuh dengan, tapi tiba-tiba dia pergi dengan komunitas temannya lagi. Mana bro? Minuman apa lagi hari ini kita? Topi miring, topi lurus atau apa? Kan gak mungkin kamu bilang anggur perjamuan aja. Kan gak mungkin. Kadang-kadang kita merasa kuat. Saya kuat bang. Gak apa-apa bang, saya punya teman-teman yang rusak. Saya mau memulihkan dia. Sekalinya seminggu, dia yang dipulihkan. Kembali lagi. Ditanya kayak, mana ada ini? Udah tahu, mana ada ini? Oh, dia sudah kembali lagi ke dunia gelap bang. Nakal lagi. Nah oleh karena itu kita perlu namanya komunitas yang benar. Amin. Komunitas yang sehat. Lanjut. Nah ini maksudnya komunitas yang kurang sehat. Gaya hidup bebas. Pulang komsel punya komunitas gaya hidup bebas. Merokok lagi, minum lagi. Komunitas gosip, ada sih. Biasanya cewek-cewek ini, kalau cowok-cowok aman ya kan. Kalau cewek-cewek ini gosip, ada grup gosip. Oh ya. Komunitas online, ini banyak juga nih. Kadang-kadang kan kita juga punya komunitas di WhatsApp kan. Tapi mana tahu teman-teman punya komunitas online. Untuk melampiaskan amarah, membuli orang di situ. Ayo lampiaskan di sini. Terus komunitas popularitas. Hedon hidupnya. Bergaya-gaya ya kan. Mau dari mana kondisi keluarga. Punya komunitas ini supaya diakui. Saya punya barang mewah. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Terus yang paling banyak adalah komunitas Kristen palsu. Makanya dulu ada sangat viral namanya Kristen progresif. Selalu maju katanya, selalu maju dalam Tuhan, padahal selalu mundur dalam Tuhan. Makanya kita hati-hati memilih komunitas. Perlu namanya kakak untuk memfilter, kak ini kira-kira bagus enggak? Atau komunitas toxic relationship. Penuh dengan kebohongan, yang penting ngumpul. Nah ini komunitas yang salah. Terus komunitas yang benar yang mana bang? Nah komunitas yang kita butuhkan adalah komunitas yang memberi rasa kebersamaan seperti ini, rasa kebersamaan. Tempat kita berkembang di dalam Tuhan dan memiliki makna hidup tentunya di dalam Tuhan. Contohnya bang, nah contohnya ini komunitas yang sehat dan benar. Lanjut. Nah ada olahraga bersama, sehat secara jasmani dan selain rohani ada juga jasmani. Ada juga rayakan ulang tahun. Mungkin teman-teman bang, please deh bang, temukan saya satu komunitas yang merayakan ulang tahun. Sejak aku lahir bang, gak pernah dirayakan orang tua. Nah ini, ada teman-teman merayakan ulang tahun, memperhatikan. Tapi jangan juga kalau kakaknya lupa, katanya ulang tahun kemarin, ulang tahun gak dirayakan. Ini saya bukan singgung siapa-siapa, tapi kalau yang tersinggung, mohon maaf. Terus apa? Saling menguatkan, didoakan.
Ketika kamu punya lain lagi nih, mengembang kanan ke kiri ya kan, makan bersama. Oh di mana nih bang komselnya? Wah, kalau misalnya Riri memang sering makan-makan. Gak tahu kalau komsel yang lain. Jadi kalau mau yang sering makan-makan gabung komselnya Riri. Ya, tolong dibayar nanti ya. Nah, terus apa komunitas yang benar? Dia peduli satu sama lain. Ketika kita sakit, ditanyain. Ketika nggak ada duit, kakak-kakaknya peduli. Wih di komsel saya kayaknya enggak bang. Nah kalau di komselmu nggak ada seperti itu, ayo bangkitkan lagi, peduli satu sama lain. Karena komunitas yang benar itu bukan tentang keegoisan, tapi kita saling melihat satu sama lain. Peduli satu sama lain. Terus yang terakhir, belajar firman Tuhan. Bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Nah inilah komunitas yang benar. Oleh karena itu nanti bergabung di komsel. Bang saya ada komsel juga bang, gak apa-apa. Kalau teman-teman sudah punya komsel atau ya gak apa-apa. Tapi maksud saya mau ngajari bagaimana kita harus mempunyai komunitas yang sehat dan benar. Amin. Kemudian yang ketiga, lanjut pemuridan. Matius 28 ayat 19 kita baca sama-sama 2-3. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semua bangsa muridnya siapa? Muridnya Bang Nober? Muridnya Bang Johan? Bukan, muridnya Tuhan Yesus. Tapi kita nggak bisa menjadi murid Tuhan Yesus tanpa kita dibimbing. Ada yang di sini bang, oh saya bisa bang. Dulu ada abang kami waktu setelah retreat, bang enggak PA bang, oh saya sudah di PA kan oleh Tuhan Yesus sendiri. Wih, sakti juga aku bilang, gimana cara bang? Nanti goyang-goyang kordennya. Wih, kamu mau datang? Oh takut-takut juga, saya pikir ini santet ke apa ya kan. Datang saya kosnya, mana bang Tuhan Yesus bang? Bentar kalau sudah goyang-goyang, sejam 2 jam, bang lapar ini bang. Kayaknya enggak datang Tuhan Yesus. Nah ini kadang-kadang kita mikir murid Tuhan Yesus langsung dimuridkan Tuhan Yesus, enggak. Mungkin kalau dulu Tuhan Yesus ada di dunia, iya 12 murid. Kalau kita masih kembali ke masa dahulu. Mungkin saya muridnya Tuhan Yesus yang ke-13, amin. Enggak ada yang amin, enggak ada yang terima kayaknya. Kan 12, 13 tambah saya kalau di masa lalu, masa dulu. Tapi masa sekarang Tuhan Yesus gak sama seperti dulu. Oleh karena itu kita perlu dibimbing sama kakak-kakak yang sudah banyak mengalami Tuhan, yang sudah lama ikut Tuhan. Oleh karena itu saya juga membimbing dan saya juga masih dibimbing. Kemudian lanjut, nah prinsip pemuridan seperti apa nih? Metodenya begini, kita akan dimentor, banyak diajari bagaimana kita terus hidup dalam Tuhan. Terus dalam pemuridan juga ada sharing, terbuka sama kakak pembimbing. Mungkin kamu gak bisa terbuka di komsel, di pemuridanlah kamu terbuka. Terus apa yang dilakukan di pemuridan? Bertumbuh bersama. Bukan hanya adik murid yang bertumbuh, kakak juga bertumbuh. Jadi prinsip pemuridan itu timbal balik. Karena saya menyadari bahwa adik saya bertumbuh, saya juga bertumbuh. Artinya apa? Banyak nasihat juga dari adik saya. Saya juga banyak dibentuk, sabar menghadapi adik saya ketika gak PA. Sabar kalau nggak datang. Tapi adik PA saya datang semua ya, termasuk Jason ya kan. Ada Jason. Oh iya itu rajin itu. Kalau PA bang, PA lagi bang, PA lagi bang. Ya. Terus apa? Bermultiplikasi. Artinya ketika kita dimuridkan, saya dimuridkan dan saya jadi kakak pembimbing. Artinya kita akan ketika dimuridkan sudah berapa tahun, kita juga akan memuridkan. Amin. Itulah fungsi bermultiplikasi sehingga di firman tadi semua jadikanlah semua, enggak ada sisa, enggak 99%, semua. Sehingga cara inilah yang Tuhan mau. Kita akan juga memuridkan. Lanjut. Nah, pemuridan itu berbeda dengan komsel. Dalam pemuridan ini kita lebih intim antar kakak dan adik murid, lebih privasi. Ya biasanya kalau kita ke hotel kan VIP, lebih privasi. Hanya milik ya yang sewa itu. Tapi tanggung jawab kakak murid lebih besar. Karena apa?
Bagaimana kakak murid ini berdoa, bersungguh-sungguh supaya adik murid ini bukan hanya mengalami perubahan, tapi dia juga bertumbuh. Suatu saat kamu juga akan jadi kakak murid. Makanya tanggung jawab kakak murid itu besar. Oleh karena itu adik-adik yang akan dimuridkan, hargailah kakak muridmu. Jangan pilih-pilih. Wah, aku maunya ini, Bang. Aku maunya Bang Nober yang PA-kan. Karena Bang Nober itu kan baik, bersahaja, berwibawa, semuanya lah. Kalau Bang Esok jangan lah, kejam kayaknya. Nanti saya disuruh-suruh terus. Nah, jangan pilih-pilih juga. Amin. Nah, kita sudah bagi kelompok di pemuridan. Jadi teman-teman nanti dihubungin kakaknya. Kita belajar bersama-sama tanpa melihat kekurangan kakak pembimbing. Amin ya. Lanjut. Nah, kita lihat sebuah perbedaan pemuridan dan komsel. Pemuridan itu pertemuannya belajar untuk menjadi murid Tuhan. Sudah tahu, sudah jelas ya pemuridan. Kalau komsel apa? Itu dilakukan karena penyempitan di ibadah raya. Jadi begini, maksudnya begini. Mengapa ada lagi komsel? Kan ada juga ibadah raya. Itulah fungsi komsel. Karena di ibadah raya kita nggak bisa bertanya. Ibadah raya kayak kira-kira beginilah. Meskipun di komsel gabungan di ibadah raya. Nah, di komsel kecil kita akan sharing. Kak, tadi saya bingung. Ayat ini apa ya? Kita lebih banyak berdiskusi. Kan enggak mungkin di ibadah raya kan. Pada mulanya, Bang, itu maksudnya gimana? Enggak ada kan ibadah raya begitu? Atau ada yang selain di GKKD ada? Di gereja saya begitu, Bang. Bisa interupsi. Kan enggak mungkin begitu. Tapi di komsel kita bebas. Silakan. Kita baca ayat ini. Bagaimana menurutmu, Dek? Menurut saya firman ini kayaknya begini. Yang lain ini begini. Kita diskusi. Nah, itu pertemuan di komsel. Dan kesaksian di pemuridan hanya 2-3 orang. Ya karena di pemuridan hanya dibatasi 2-3 orang. Supaya tertangani lebih intens. Gak boleh banyak-banyak di dalam pemuridan. Tapi di komsel kesaksiannya lebih banyak. Sehingga apa? Ketika kita di komsel akan dapat penguatan dari teman-teman waktu kesaksian. Pernah yang bukan rekan SPA-nya bergabung di komsel, tiba-tiba kesaksian di komsel. Wih, ini yang saya alami juga. Dapat penguatan. Artinya kita lebih banyak dapat penguatan dari teman-teman di komsel. Yang kemudian lanjut. Nah, pemuridan itu hanya 2-3 orang. Kalau di komsel maksimal 12 orang. Cek, ya memang sudah dikasih waktu 5 menit ya. Sabar, main matikan aja mic. Nah, terus di pemuridan itu ada modul yang secara terstruktur dan sistematis. Tapi di komsel itu bahannya fleksibel. Bisa berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan di komsel. Jadi ada perbedaan. Terus prosesnya apa? Di pemuridan kita akan lebih banyak belajar, ini intinya. Banyak belajar namanya penundukan diri. Itu di pemuridan. Kamu dikasih tahu, sudah tahu benar, tapi tidak mau dengar. Tapi bukan berarti ketika si kakak murid menyampaikan sesuatu kita kurang setuju, tidak tersampaikan, boleh disampaikan. Kak, menurut saya begini, kakak salah. Kita bisa. Tapi di pemuridan ini kita banyak belajar menundukkan diri. Bagaimana kita menjadi murid itu seorang hamba. Bagaimana kita menjadi hamba ketika kakak murid memberi nasihat kita mau dengar. Tapi di komsel kita akan belajar pembentukan lebih ke banyak orang. Dan kita akan bertemu dengan berbagai karakter. Benar ya? Di komsel yang sudah bergabung di komsel. Apalagi kalau komselnya banyak. Oh, yang ini suka makan, yang ini cerewet, yang ini pendiam. Waduh. Yang ini enggak nyambung, pokoknya banyak kayak gitu. Gimana kita bisa menyatukan ya kan? Nah, itu prosesnya di komsel. Nah, yang terakhir, ini yang unik. Kadang-kadang saya temui, mengapa Bang tidak bisa memilih salah satu saja? Saya komsel aja deh Bang. Atau saya pemuridan aja. Kan tadi pemuridan lebih intim.
Tapi kalau kita lihat tadi sudah jelas fungsi dari komsel dan pemuridan itu berbeda. Dari fungsinya saja sudah berbeda. Bagaimana kita bisa memilih salah satu? Dan kita tidak bisa hanya dikuatkan, bang kan KKPA saya ini sering ketemu Tuhan, pasti saya lebih dikuatkan daripada di komsel. Enggak ada. Komsel dan pemuridan itu sebuah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya itu saling tolong menolong. Pemuridan membantu komsel, komsel membantu pemuridan. Berkesinambungan. Bang, adik saya maunya pemuridan aja bang. Karena di komsel kakaknya dia benci sekali. Ya itulah prosesnya. Amin. Karena di komsel itu musuh bubuyutannya ada bang. Kalau di kakak pemuridannya katanya baik. Nah itulah fungsinya saling tolong menolong. Oh adik PA saya bang, adik komsel saya nggak mau di-PA-kan. Kenapa? Karena dia tahu semua kekurangan kakak PA. Wih, luar biasa. Sehingga dia hanya mau di komsel. Apalagi kalau komselnya makan-makan bang, wah itu paling sering. Tapi di sini nggak ada, ya kan? Amin. Lihat kanan kirinya, bukan kamu kan? Nah artinya bahwa pemuridan dan komsel ini satu paket. Jadi nggak bisa lagi kita bilang saya hanya butuh pemuridan, saya hanya butuh komsel. Semuanya saling menguatkan. Kakak muridmu juga punya kelemahan. Kakak koordinator komsel juga punya kelemahan. Tapi saya percaya ketika ini disatukan, ini menjadi sebuah paket yang komplit. Kita akan dibentuk sedemikian rupa. Sama seperti saya. Meskipun saya juga di komsel, di melayani anak-anak muda. Saya juga ikut komsel orang tua. Kadang-kadang kalau lihat orang tua, wah ada Radinka enggak jadi. Nanti dilapor bapaknya. Saya juga mengalami pembentukan. Apalagi di pemuridan. Pernahkah teman-teman, paling sering kan kalau di pemuridan, ada deh, abang mengasihimu deh dalam segala kelemahan. Tadi kamu salah, gak apa-apa. Besok berjuang lagi ya. Enak ya? Enak ya? Oh iya bang, enak bang kalau kakak PA begitu. Tapi gimana kalau kakak PA? Kamu tadi tuh salah. Di mana harga dirimu? Di mana gambar dirimu? Besok enggak mau PA lagi. Nah itu terjadi sama saya. Sudah lama ikut Tuhan. Waktu mimpin pujian, satu kos, satu kamar lagi. Ayo, ada yang kakak sama adik satu kamar? Enggak ada kan? Saya satu kamar. Habis mandi, haleluya. Wah segar. Pas mau pakai baju. Sini lu bro. Kamu berapa kali sudah ikut retreat? 5 kali kayaknya emang. Pemulihan gambar dirimu mana? Kenapa waktu kamu mimpin WL tunduk-tunduk? Sudah tahu falas, kenapa kamu terusin? Memang waktu itu falas. Acara Natal besar bayangkan. Sudah salah saya terusin. Protes kami. Mana gambar dirimu? Sudah 5 kali ikut retreat. Kok begitu? Kira-kira ada yang mau kakak PA begini? Tapi inilah proses. Kalau mungkin saya tidak memiliki kakak PA seperti itu, tidak jadi begini juga saya. Karena begini, kalau kita semakin di pemuridan itu besi, menajamkan besi semakin kuat, itu semakin jadi karakter kita. Dibandingkan kita begini-gini. Bukan berarti nanti kakak PA-nya pulang, wah ini waktunya pembalasan dendam. Hah, kenapa kamu tadi komsel gini-gini, tidak memperhatikan abangnya. Kenapa kamu tadi komsel, main HP? Aku nih kakak pembimbing, jangan juga begitu ya kan. Pelan-pelan ada waktunya. Karena mungkin abang itu memperlakukan saya karena sudah lama ikut Tuhan. Kalau adik-adik ya jangan, baru ya kan. Kalau saya sudah lama, mungkin sudah hampir 8 tahun waktu itu. Jadi mimpin pujian. Terus falas begitu, jadi wajar. Oke? Jadi sekali lagi, pemuridan dan komsel adalah satu paket yang harus kita mau dalam hidup kita. Boleh yang belum ikut komsel, boleh angkat tangannya, komsel kecil boleh angkat tangannya. Oh sudah ikut semua ini ya? Sudah ikut semua?
Yang belum ikut komsel, ini bukan komsel, ini komsel kecil. Oh tapo sudah ikut tapo? Oh belum, angkat tangan, kamu ketawa. Yang belum ikut komsel kecil, dia komsel kecil itu ya cuma 5, 4. Oh cuma pelajar, yang mahasiswa sudah ikut semua ya. Oh jadi SMP 25 aja yang belum ikut komsel. Yang belum dimmuridkan, boleh angkat tangannya. Yang belum dimuridkan, yang di sini, oh sudah dimuridkan semua, wah luar biasa. Sebelah sini ya, sebelah sini maksudnya sudah semua berarti ya. Nah nanti mau dimuridkan, mau hidup di komsel, intinya apa? Semua 3 payung rohani ini membantu kita untuk kita semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin ya. Amin.